Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya. Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya, karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madin ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Ya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi itu hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga mengakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi. Mengakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masyumi saja ke kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet-kabinet termasuk NU yang mengakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada kalau nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu tazam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam, tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu lebih preman lebu, gento ya apa? Melebu, mulai dengan pulau rapati gento malam lebu. Loh enggak karena aturan Islam. Kalau dalam terminologi agama, Muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus Islam. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qolatil a'rab amanna. Ngomong desa muni amanna. Sajane urung level lek muni amanna. Lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh tazam jamaatul muslim. Terus pokoknya kalau umumnya orang Islam. Mana pulau pun berapa kali cerita. Saya ini termasuk ulama yang betul nanti sholat takhiyat masjid dua orang. Mereka umum rata orang dua melar rata orang. Saking pulau loh guys, tapi itu tiru. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan itu tak itu secara strategi menurut. Toko-toko pulau tak gini kalau udah seneng. Wah cocok gini Gus Bayu umumnya wong. Ulang gereja gitu biasa, marung di pasar gitu biasa, santai mawon. Ani bagulnya gitu enggak, kecuali jarang berikut. Aku lah terlalu urusan orang cerita ulama marung muruah orang buan. Bapak yang mau kamu marung ini kok. Termasuk mau kasus tidak dua. Akhir kan teman-teman. Misalnya nyenangi ibu, tonggo selingkuh, ngerti kan teman-teman. Pokoknya saya ngomong-ngomong mah. Ini penting kan. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Tapi senang darahnya Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% yang keramat tungkak, yang doli, Islam gak ada KTP-nya. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya dong Doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kemarin kan terlalu tinggi itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang melebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu menuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%.
Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu mau orang ini gue anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara ragu itu jumlah orang Islam mau 5. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang kamu masuk Islam mayoritas sudah ditopang Islam WTS maling dan sebagainya. Bedanya kiailah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sering jualan, sing guntur-guntur. Jadi coba kita tegak sendiri. Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita itu mayoritas. Dalam jamaatan, itu ngaji kita. Makanya wa mustamiun. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditebir jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak mau bangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyaratkan gubernur Islam, yang penting nggak ngusir orang Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Nah, itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, Kak, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif, nak takut ngono sensitif. Aku balik ngasih ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum lah. Misalnya takut sing umum, lah penake piye ikut wong Islam. Ya duwe ora sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa lho. Tapi mungkin di sepuro pangeran. Tapi ini ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullasai. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullasai. Kalau sering ngaji tentang santri-santri, kalau ada yang ngaji, kalau nganti nangis, kalau ceritanya. Kalau ini ulama, kalau sering ngebak mobil pribadi, sering ngebis, gitu. Ketemu preman, sering ngomong dewian, tak ceritanya. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullasai. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri, sekali mau dewean kecelakaan. Wong sini dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini, nak nong kecelakaan dalan-dalan, ya wong ning dalan-dalan. Kurang arah Pak Kiai. Kurang arah wong bupati soleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara di dalan-dalan orang kesasar takut alamat ditakoi. Kue tahu di ganjaran zona alamat orang kesasar. Kok kita orang tahu nih dalan? Tapi ternyata rahmatnya Allah dilipat nong di dalan-dalan. Kita lu ngoning di rara alamatnya takut orang yang di jalan. Kita harus iman. Baru rahmati wasiat pula. Rahmatnya Allah di mana? Mana kalau ulama kan biasa tentang terminal, ketemu macam-macam biasa. Mencara pulau biasa, tak mau coba rahmati wasiat nopo. Kalau biasa lah ini. Ya artinya ya kita harus iman.
Dan saat kita meyakini mayoritas, rahmatnya Allah Ta'ala itu mayoritas, Islam juga mayoritas, kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, ninggalan di kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif, terminal begitu ambil itu fasek kabeh. Baru-baru butuh wising ini wising wong fasek wong bayar. Oh dalili, mau bayar fasek. Nah, gue malah iso wising kan. Fasek ka Allah, penting nyediakno wising kena bumi. Di bang soleh rabi fasilitas. Fasek Allah. Ini contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Nah, kulasnya ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar, dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah, memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu kini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab Bukhari. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab Bukhari adalah kitab Bukhari Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulai iki ngalim-ngalim Jawa juara berjuban, umumnya wong nganggo helm, ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang kasumatan bin macam, tapi ini mohon ya wong datang tuh jubahan gitu, wong alim. Nah rapati alim kata, tapi jubahan mau dapat tuh, wong alim kali beru mesti biasa-biasa lah. Mana? Oh, saya terkuat ya tenang.